Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kelas ekonomi wilayah dan pedesaan. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang konsep pembangunan yang ada di desa maupun yang ada di kota. Serta untuk video pembelajaran kali ini, saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana definisi kota, desa berdasarkan undang-undang maupun teori atau tokoh ekonom, serta bagaimana konsep perbedaan antara desa yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Baik teman-teman, saya mulai dari definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, di mana pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut juga dengan nama lainnya desa, dan memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahannya atau berkepentingan kepada masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Maka kita dapat mengetahui berdasarkan definisi tersebut, berarti desa merupakan kawasan yang memiliki masyarakat dan juga pemerintahan di dalamnya, serta mereka berhak mengatur keleluasaan dalam urusan pemerintahan atau hak yang ada di desa berdasarkan hak asal-usul atau ciri khas desa tersebut. Kita biasanya menyebutnya dengan kearifan lokal. Serta sistem pemerintahan juga harus mengikuti yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, kalau menurut sastra Miharja, desa merupakan wilayah yang bulat dan mantap yang mana memiliki fungsi secara internal sebagai pengintegrasian suatu komponen. Dalam artian, kita dapat mengetahui bahwa untuk definisi desa menurut sastra Miharja, mengatakan sistem desa ini harus menjadi satu terhadap komponen, yaitu komponen yang ada di negara. Dan beberapa komponen-komponen pembangunan di desa, seperti halnya pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, maupun peran fungsi pemerintah. Selanjutnya, kita juga akan membahas definisi desa menurut Kontraningrat, di mana desa merupakan suatu tempat komunitas kecil yang menempati suatu wilayah. Jadi dalam artian, desa merupakan satu kesatuan dari suatu wilayah yang memang terisi dari beberapa masyarakat yang bisa saja kita kategorikan dalam lingkup yang kecil. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kawasan pedesaan, ini adalah satu kesatuan atau sekumpulan dari beberapa desa, yang artinya wilayah yang mempunyai kegiatan utama, dan biasanya kegiatannya itu pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, dan juga pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi lainnya. Jadi sebenarnya ada kesamaan juga ya yang hampir mirip antara definisi desa dan pedesaan. Hanya saja kalau kita kategorikan sebagai pedesaan, maka harus memiliki gabungan dari desa-desa yang lainnya. Untuk menjelaskan teori pembangunan yang ada di desa serta definisi desa, saya mengambil dari beberapa tokoh ekonom, yaitu dari Todaro dan juga Arthur Lewis. Untuk pembangunan yang ada di desa yang dijelaskan oleh Todaro, dasar dari model pembangunan adalah terjadinya pergeseran ekonomi nasional dari pembangunan desa atau rural, yang notabene menekankan pertanian menuju kepada pembangunan kota yang menekankan penguatan industri. Nah, rural atau pedesaan, teman-teman dapat kita kategorikan sebagai konsep utama dalam suatu proses pembangunan yang ada di negara. Nah, harapannya produk-produk pertanian yang dihasilkan di desa berdasarkan yang dijelaskan oleh Todaro mampu diintegrasikan kepada dunia industri yang ada di perkotaan, sehingga desa juga merupakan satu wilayah penyokong bahan baku yang dapat menunjang industri di perkotaan. Nah, kalau menurut Arthur Lewis, melalui pengalamannya di Karpia, ia kemudian mengkaji hakikat pembangunan ekonomi. Menurutnya ada sistem dualisme ekonomi yang dimiliki oleh beberapa negara-negara berkembang. Misalnya saja sektor tradisional, dan yang kedua adalah sektor modern. Jadi tentunya ini masih sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Todaro, di mana
dalam suatu konsep pembangunan di desa, ini akan terintegrasi dengan sistem tradisional maupun sistem yang modern. Balik lagi tadi, sistem tradisional biasanya didominasi oleh sektor-sektor pertanian. Dan hasil dari sektor pertanian untuk meningkatkan value added-nya tentunya mampu dikelola oleh sektor industri. Selanjutnya definisi dari Lewis tentang pedesaan, yaitu konsep pembangunan mengambil tempatnya ketika surplus tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional ke sektor modern yang kapitalis. Teman-teman dapat mengartikan bahwa banyak sekali warga-warga desa yang juga mengalami surplus tenaga kerja, di mana sebenarnya kita lebih banyak orang yang berstatus angkatan kerja daripada mereka yang sudah terrekrut sebagai pekerja gitu. Jadi jumlah pekerja bukanlah status dari banyaknya angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah banyaknya orang yang memang sudah berumur sesuai dengan batas umur untuk orang tersebut bekerja dari umur 16 sampai dengan 64 tahun. Namun semuanya tidak semua orang yang terkategorikan dalam angkatan kerja ini adalah orang-orang yang bekerja, karena sebagiannya juga ada yang menjadi pengangguran karena tadi surplus tenaga kerja itu keadaan di mana kondisi tenaga kerja yang tersedia jauh lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Baik teman-teman, saya mencoba mendefinisikan tentang penerapan desa yang ada di negara Inggris, di mana secara garis besar pemerintahan desa kan dibagi menjadi sistem 2 tingkat, dan meliputi 24 county yang membawahi 181 distrik. Nah, sebuah dewan county bertanggung jawab atas pelayanan-pelayanan yang ada dalam sebuah county tersebut. Nah, apa saja jenis-jenis pelayanan yang ada di county? Yaitu meliputi pendidikan, perhubungan, perencanaan, keamanan dan damkar, layanan sosial, perpustakaan, dan yang terakhir adalah pengolahan limbah. Sementara di bawahnya county, tadi kan ada distrik. Nah, distrik ini kita sebut juga sebagai dewan distrik atau juga boruk dan juga kota bertanggung jawab atas daerah yang kecil serta menyediakan beberapa pelayanan. Di mana wewenang pelayanannya yaitu tentang pengolahan sampah, daur ulang, pengumpulan pajak daerah, perumahan dan juga pengajuan perencanaan. Nah, selain itu, untuk sistem yang memiliki suatu tingkat atau boruk London dan metropolitan, seluruh layanan di atas disediakan dalam satu otoritas. Nah, serta di bawah distrik atau di bawah boruk masih bisa ada unit lebih rendah lagi, atau bisa saja kita sebutnya paris, tapi ini wilayah yang juga tidak diwajibkan. Paris ini mengurus beberapa masalah komunitas lokal, diantaranya salterbas, pusat komunitas, tempat bermain anak, hibah kepada organisasi lokal, dan terakhir adalah konsultasi perencanaan wilayah. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui bagaimana wewenang pengaturan yang ada di desa di Inggris itu berbeda ya dengan yang ada di kita. Nah, biasanya kalau di kita sudah dari lingkup kepala desa saja sudah mampu untuk mengatur tadi masalah pendidikan, pengolahan sampah, dan semuanya. Jadi wewenang-wewenangnya sebenarnya bisa saja diakomodir dari yang desa. Nah, jika memang nanti desa kalau di Indonesia ini tidak mampu untuk biaya pengolahannya, bisa mengajukan lagi kepada pemerintahan yang satu tingkat di atasnya. Atau kalau misalnya masih tidak bisa, biasanya juga akan dibantu sampai dengan taraf wilayah yang paling besar atau mungkin juga provinsi. Tapi yang bernaung langsung terhadap desa itu adalah kecamatan. Gitu. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa contohnya saja untuk Paris, wilayah yang paling kecil ya yang lebih rendah tadi daripada distrik dan boruk, mereka bisa saja menyiapkan salterbus. Nah, kalau di kita salterbus ini biasanya hanya untuk wilayah yang ada di perkotaan. Maka saya mengambil definisi dari Oxford Dictionary mendefinisikan tentang konsep desa sebagai a very small town located in a country area, yang artinya sebuah kota kecil yang berlokasi di sebuah wilayah negara. Nah, dan di sini ada beberapa gambaran-gambaran desa di luar negeri yang terutama akan memberikan fasilitas dan juga dijadikan sebagai wilayah penyedia bahan makanan atau tadi penyumbang bahan pangan, serta kegiatan perekonomian yang di kawasan desa tersebut biasanya lebih kecil lingkupnya. Dan biasanya juga ada pabrik, dan pabrik-pabrik tersebut dalam bidang pertanian atau peternakan, lift gandum, dan pabrik etanol. Nah, wilayah ini seperti wilayah pedesaan lainnya.
dihuni oleh para migran yang melakukan usaha di luar wilayah perkotaan. Kepadatan penduduknya juga sebenarnya cenderung rendah, dan juga terakhir biaya perumahan di desa ini cenderung lebih murah. Jadi kalau konsep secara keseluruhan bisa kita artikan seperti yang ada di Indonesia. Tapi mungkin seperti tadi ada di Inggris, ada beberapa komponen-komponen yang memang tugas tanggung jawabnya itu ada sedikit perbedaan yang ada di Indonesia. Maka, jika kita menjelaskan tentang ciri-ciri desa dan juga fungsi desa, dapat diartikan sebagai berikut. Untuk ciri-ciri desa, berarti harus mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa. Ada pertalian perasaan atau persaudaraan dan kesukuan yang sangat kental atau ciri khas dari kearifan lokal. Nah, cara berusaha ekonomi di desa ini lebih cenderung ke arah agraris. Serta pada fungsi desa, desa ini sebagai daerah pendukung, yaitu tadi yang mendukung beberapa kegiatan yang ada di sektor industri yang ada di kota. Nah, kalau kedua, fungsi dari desa ini adalah lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang tadi terjadinya surplus tenaga kerja dan bisa disuplai ke kota, serta bahan-bahan makanan yang ada di kota itu juga hasil dari olahan pertanian yang ada di desa. Untuk potensi fisik dan juga non-fisik, saya gambarkan atau kita kategorikan sebagai berikut. Kalau fisik itu dilihat dari tanah, air, iklim, ternak, dan juga manusia. Nah, kalau untuk fungsi yang non-fisik, ini meliputi masyarakat pedesaan yang cenderung bergotong royong, dan lembaga sosial juga yang ada di desa. Nah, gunanya adalah untuk memperdayakan masyarakat yang ada di desa. Serta terakhir, hubungan terhadap aparatur dan tata pamong untuk menjaga ketertiban desa. Teman-teman, selanjutnya kita mempelajari tentang kota dan juga ciri serta fungsi kota, gitu ya. Yang pertama, definisi kota saya ambil dari Kamus Tata Ruang Kota, yaitu kota adalah permukiman yang penduduknya relatif besar, luas arealnya terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dan jumlah tertentu, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualis. Jadi dari definisinya aja, tadi kita udah bisa bedain ya dengan konsep yang ada di desa. Kalau di desa, masyarakatnya cenderung sedikit, terus rasa keakraban atau kekeluargaannya juga masih kental, dan juga beberapa kearifan lokal dan kegiatan ekonomisnya juga untuk kegiatan ekonomis tidak begitu besar karena tadi adalah wilayah agraris. Nah, kalau kearifan lokalnya juga sangat jelas. Tapi kalau di kota itu lebih ke hubungannya yang rasional, kayak antara butuh tidak butuh gitu, mungkin kita artikan seperti itu juga bisa. Dan hubungan-hubungan ekonomis yang lebih menguntungkan lebih ke gain, dan terakhir adalah individualis karena memang masyarakat kota itu lebih cenderung untuk fokusnya terhadap pekerjaan dan pencarian kesepakatan atau mungkin industri-industri yang memang ada di kota ini bergeraknya sangat masif sehingga timbullah hubungan yang sangat individualis. Dan menurut Max Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Jadi sebenarnya kalau orang-orang di kota itu mencari kebutuhan hidupnya ya ada di sekitar kota tersebut, atau mungkin dia berpindah ke kota yang lainnya juga bisa. Tapi pada dasarnya kalau yang ada di kota, maka mereka sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka melalui yang ada di pasar lokal, karena sifat pasarnya juga skopnya itu jauh lebih besar daripada yang ada di desa. Nah, banyak sekali minimarket atau misalkan pasar hiburannya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, ciri-ciri fisik kota seperti terdapat sarana perekonomian. Tadi ya ada pasar, supermarket dan lain-lain yang tentunya tempat perbelanjaannya itu jauh lebih banyak dari yang di desa. Nah, kemudian terdapat tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi, alun-alun dan gedung pemerintahan. Ciri-ciri sosial kota, masyarakatnya itu lebih heterogen, bersifat individualisme dan materialisme. Lalu cara kehidupannya bersifat geslev atau hubungannya keakraban yang mulai rendah. Lalu adanya kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan miskin, lalu penerapan norma-norma agama tidak begitu ketat, dan juga pandangan hidup masyarakatnya lebih rasional, serta terdapat strategis ruangan berupa pemisah kelompok sosial dengan masyarakat yang secara tegas. Jadi terkadang ada pola pengkotakan yang ada di kota itu tentang hubungan ya antara satu individu dengan individu yang lainnya.
Sehingga untuk norma-norma agama juga tidak begitu diperhatikan, ya iklim kehidupan yang ada di kota, dan hubungan masyarakatnya ini tadi, seperti yang saya sampaikan, lebih ke rasional tentang hubungan timbal balik gitu. Nah, kalau untuk rasa gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan memang sangat kurang yang ada di kota. Baik teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada klasifikasi kota dan juga visi kota, di mana kota itu terbagi dari kota kecil, sedang, besar, dan juga metropolitan. Nah, kalau untuk visi kota, secara fisiknya kita melihat bahwa kota itu merupakan daerah yang terbuka, lalu banyak gedung pemerintahan, gedung perkotaan, lalu juga ada alun-alun, lahan parkirnya juga yang jauh lebih luas, serta kompleks hunian yang lebih cenderung mengkotak-kotakan dari hunian yang rendah, sedang, sampai dengan yang ke elit. Baik teman-teman, jika teman-teman tadi sudah mendengar penjelasan antara perbedaan desa dan kota, sekarang saya coba membuat kotak atau tabel perbedaan antara desa dan kota. Nah, dari unsur pembedanya, kita ada 8 unsur yang digunakan, yaitu dari mata pencaharian, ruang kerja, musim, dan juga cuaca, kepadatan penduduk, stratifikasi sosial, sifat kelompok, mobilitas penduduk, dan juga status sosial. Oke teman-teman, ini waktunya untuk kuis. Saya harap teman-teman tadi sudah menyimak dari awal dan teman-teman bisa menjawab kuis ini, yaitu tentang bagaimana konsep desa dan kota di negara lain yang Anda ketahui. Teman-teman bisa sharing di kolom chat di bawah ini. Nah, untuk daftar referensinya, teman-teman juga bisa baca daftar referensi sebagai berikut, di mana lebih memperjelas teman-teman dalam pemahaman desa dan kota. Oke teman-teman, cukup untuk penjelasan desa dan kota sebagai video pembelajaran kita kali ini. Saya harap semoga penjelasannya mudah dimengerti dan saya juga berharap teman-teman mau membaca referensinya agar lebih memperjelas dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Dan jangan lupa ya untuk menjawab kuisnya di kolom komen, serta mohon bantuan di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.